ada pembenihan. Jadi kalau pembenihan itu memang kita mengawinkan, kalau budidaya pembesaran namanya gitu. Itu bedanya. Ini ikannya apa? Ikannya untuk sementara kalian arahnya ke budidaya ya. Lele ya. Budidaya lele, ikan lele ya. Ini ya, arahnya. Jadi kolam budidaya ikan lele itu harus memiliki minimal 3 kolam. Kenapa 3 kolam? Kolam pertama, kolam kedua, kolam ketiga. Jadi pertama tebar, kolam pertama. Setelah umur 1,5 bulan akan dipindah atau disortir, dipilih Pak atau Dek. Dipilih yang besar di sini, yang kecil di sini. Ada alat sortirnya. Ember, bolong-bolong itu ada. Jadi kita sortir, dikuras. Ini dikuras nih, ya kan? Setelah 1,5 bulan dikuras, ketika dikuras ada yang besarnya pindah. Yang besar di sini, yang kecilnya di sini. Fungsinya apa? Karena lele kanibal, makanya dipisah. Lele yang besar itu harus dilainkan. Kalau tetap di sini selama 3 bulan, dia akan memakan yang lainnya. Yang masih kecil akan dimakan. Nah, itu rugi nanti kalian. Anunya apa? Karena ikan banyak yang mati dan dimakan sama lele yang besar. Fungsinya tadi harus bikin 3 kolam, nggak tahu. Kalau budidaya pengen berhasil, tapi kalau bukan cuma 1 kolam, terus kamu isi sampai kan nantinya kan lele kan umurnya 3 bulan tuh panen. 3 bulan panen lele itu. Nah 3 bulan panen, kalau di sini semua ya dia akan apa? Mati oleh dimakan apa ya? Maksudnya nama apanya ya? Misalnya kayak namanya itu kayak budidaya gimana gitulah. Oh ya, yeyen aja, yeyen kolam ikan, kolam pembenihan yeyen gitu aja. Ya gitu nama. Nama kolam pembenihan ikan yeyen apa ya? Fish lah. Yeyen catfish. Oh iya. Yeyen catfish. Cat itu apa? Berkumis-kumis. Iya. Lele gitu. Itu lele itu lele. Biasanya itu di apa? Mereka perikanan itu nama-namanya apa? Catfish. Tapi nama ini aja lagi tuh, nama sebutannya aja lagi. Apa lagi? Untuk pakan ikannya apa Pak? Jenis LP. LP itu protein yang jadi jenis itu macam-macam merek, tapi harus protein yang tinggi. Protein yang dikejar 30 sampai 40% harus persentase protein yang dibutuhkan. Itu termasuk pakan utama. Pakan utama. Kalau pakan sampingannya ada? Pakan sampingannya mungkin menggunakan apa ya? Pakan sampingan boleh deh limbah, ibaratnya nasi yang nggak habis makan bekas segala itu mungkin boleh lah. Kalau sejauh ini itu Bang yang ini, tapi itu nggak meningkatkan kebutuhan kayaknya. Nggak ada pakan sampingannya, kurasnya nggak usah baik, lebih baik pakan pabrikan. Untuk habitatnya sejauh ini kita budidaya secara ini aja apa asal usulnya ya. Habitat itu ininya ya mungkin habitatnya dari ikan yang bersertifikat di asal usulnya. Misal dari Jawa, memang ikan nggak sembarang ikan yang dipelihara, kan ada juga ikan alam yang ibaratnya dulu lele terkenal agak jorok lah ya kan. Kalau sekarang tapi udah sedini mungkin udah dikembangkan biar proteinnya itu terjaga, nggak makan jorok lagi. Jadi habitatnya memang berdasarkan dari yang asal usulnya bersertifikat CPIB Pak. CPIB itu cara budidaya ikan yang baik, ada sertifikatnya dari kementerian. Jadi ada pabrik yang khusus? Ada balai kementerian yang mengeluarkannya. Oh balai. Balai kementerian dari balai asal usulnya. Oke, kalau tadi kan jenis ikannya lele ya. Untuk cara pemeliharaannya dipisah gini. Dipisah, harus menggunakan paling nggak kalau memang budidaya pengen berhasil 3 kolam. Kalau selain itu ada lagi? Selain itu jaga kualitas air. Artinya kalau sudah mulai air itu agak berbau atau pokoknya rutinitas menjaga air keruh lah ya. Keruh apa segala diganti segera. Biasanya
waktunya itu berapa kali, berapa bulan atau berapa? Boleh kalau pergantian air sebanyak seminggu dua kali lah seminggu. Oh, termasuk sering ya? Hah? Termasuk sering. Sering. Iya, karena dia ini kita budidaya buatan, maksudnya di dalam kolam, bukan di kolam tanah. Oh. Beda kolam tanah sama kolam beton. Beda. Tapi kalau misalnya kalau pengaruh hujannya apakah ada pengaruh? Nggak ada. Nggak Sama ada. saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh. Untuk target penjualannya ini maksudnya ini kayak misalnya ke pasar atau misalnya ke rumah-rumah sini aja. Jadi target penjualannya kemana, Pak? Untuk sementara sih kita ke pasar. Pasar mana? Pasar maksudnya boleh ke warung-warung, warung-warung sayur, warung-warung makan. Kita tawarkan ke sana. Targetnya. Untuk rumah tangga belum. Jadi yang karena kalau warung sayur sama warung makan agak besar permintaannya. Gitu. Harga per kilonya berapa, Pak? Saat ini di kolam, untuk di kolam ya. Iya, di kolam. Bahasanya di kolam. Kalau di pasar beda udah. Iya. Jadi di kolam itu sekitar 22.000 22.000 per kilogram. Itu dia tuh sempat naik turun nggak, Pak? Kemarin sempat ya turun, maksudnya di harga 20. Ternyata kawan-kawan pembudidaya teriak karena terlalu murah, pakan mahal, pakan yang protein tinggi mahal, makanya mereka teriak minta naikin harga. Sekarang mungkin di 22.000 per kilo. Sempat turun, maksudnya kalau turun nggak pernah, naik iya. Itu disebabkan karena pakannya yang naik. Pakannya yang naik. Oh. Kalau permintaan sangat tinggi, Permintaan sangat tinggi. sangat tinggi. Pakannya yang naik, harga pakan. Jadi karena pakan akhirnya terpaksa harga ini Harga dinaikkan. dinaikkan karena pakan. Iya betul sekali. Kemudian untuk hama atau penyakitnya apa aja? Untuk sementara memang kalau hama untuk penyakit itu boleh dibilang tidak ada sih. Tidak ada, asal tadi cara budidayanya, pergantian air dan apa tuh namanya nih? Iya, manajemen airnya bagus, akan terjaga bagus juga jadinya. Jadi sampai saat ini masih belum ada hama atau Tidak penyakit. ada, yang penting cara budidayanya bagus, maksudnya manajemen airnya bagus. Terjaga. Kalau hasil panennya ini biasanya sekali panen itu berapa? Sekali panen per 100 ekor menghasilkan per 1000 ekor menghasilkan 100 kg. Berarti 1 kilonya isi 10 ekor. Oh, termasuk banyak ya. Banyak, kalau lele banyak. Dia per kilonya isi 10, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 ekor, 10 ekor gitu. Sekali tebal biasanya berapa ekor, Pak? Kalau tebar minimal 1000. Minimal 1.000. Kalau dimaksimalkan, kalau memang lebih pengen bagus lagi berkembang ya 1000. Karena sama waktunya, 3 bulan juga panennya. Oh. Berpengaruh nggak dengan ukuran kolam? Berpengaruh. Jadi pengaruhnya ukuran kolam per kubiknya, per meter kubik 1 kali 1 kali 1, panjang kali lebar kali tinggi, itu 200 ekor per meter kubik ikan volume air. Jadi tinggi 1, lebar 1 meter, panjang 1 meter, itu per meter kubik jadinya 200 ekor untuk lele. Kalau kolam ini mampu menampung Ini berapa? 1 kali 3, 3 kali 2, 500 ekor ini untuk 1 kali 3, 500 ekor. Untuk lama panennya 3 bulan. 3 Apakah ada berubah-ubah? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi 3 bulan tuh paling nggak mungkin jadi 2 bulan setengah mungkin udah panen. Tapi paling lama 3 bulan. jadi paling cepat 2,5 2 bulan. setengah bulan, paling lamanya 3 bulan. Itu harus juga dipanen. Sampai saat ini apakah pernah gagal panen? Pernah. Karena kita beli bibitnya yang tidak sesuai standar, maksudnya tidak berkualitas. Jadi kita gagal. Itu dia tuh ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yang
Maksudnya ciri yang bagus apa yang kurang bagus? Dua-duanya deh. Kalau yang bagus ikan tuh kan gesit, bagus. Tapi kalau yang nggak bagus, dia kayak gelantung-gelantung. Kalau kita ngelihat, kita beli di tempat orang, ya lihat ikannya, dia tuh kayak gelantung, nggak agresif. Oh enggak, cepat gitu ya. Enggak. Kalau yang misalkan bagus, diketuk seperti ini dia akan Langsung gesit dia. ya, langsung menyebar gitu. Ya, betul. Sarana penunjangnya apa Pak? Serok ikan. Sarana pendukungnya, Ya. Ya. alat-alat yang dibutuhkan gitu. Oh ya, serok ikan, alat sortir tadi alat pemilih. Ibaratnya tadi 1,5 bulan itu harus dipilih. Setelah 1,5 bulan harus dipilih yang besar sama yang kecil. Itu menggunakan alat sortir, itu alat pendukung. Nah, serok ikan, sama ini manajemen air seperti Pak. Ini analisis usaha. Nah, analisis usaha ini dibikin di Excel itu mirip kayak penentuan modal gitu. Maksudnya modalnya berapa? Modal awal lah. Awalnya ya, Ya, modal awal. Pembuatannya tuh gimana harus modal. Jadi kalau yang sederhana ya menggunakan kolam terpal lah. Sederhana apa permanen kan ada dua tuh. Kalau untuk analisisnya ya, analisis modal awal kan banyak. Dari nol lah ya. Iya, Nanti dari pembuatan kolam, dari perpipaan, gitu. Pembelian terpalnya, sama pembelian bibitnya, plus pakan, gitu kan. Itu kalau aku analisanya per 1.000 ekor kurang lebih sekitar kalau bibit sama pakan sekitar 2 juta. Bibit 1.000 ekor plus pakan untuk 1.000 ekor. Iya. Kalau lebih 2 juta. Oh, 2 juta. Tapi kalau misalnya yang kolam ini termasuk perpipaan Di luar itu. kira-kira berapa? Kalau plus itu perhitungan sih modal awal memang besar, mungkin sampai lah 5 juta. 5 juta untuk 3 kolam. Iya, 3 kolam. iya. 5 juta. Sesuai ukurannya mungkin enggak lah, kalau 3 kolam sebesar ini 1 kali 3 mungkin sih sampai 7 juta. Kalau 1 kali 3 3 kolam 7 juta plus bibit 9 juta berarti. kurang lebih 7 lah. 7 sampai 9 juta lah kurang lebih gitu. Modal awal. Oh, itu modal awal. Kolam beton lah ya, bukan kolam terpal. Kalau kolam terpal kan kayu, lebih sederhana dia. Ini kolam beton. Berarti ini lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama. Kayu kan mudah rapuh, nanti sobek terpalnya. Ini apa? Udah ada. Kolam tanah, ini beda. Makanya ini kolam beton, artinya ini yang kolam atas, ini kolam bawah, ini kolam untuk yang di kolam tanah peliharaan. Ada 2 kolam memang. Bedanya ini gimana ya? Bedanya dia tidak perlu ganti air, tapi kalau panen dikuras, disedot, diambil airnya, dikeringkan dulu, baru diambil ikannya. Perbedaannya ikan lebih cepat besar, tapi pekerjaannya lebih sulit karena nyedot, membutuhkan waktu yang lama, mungkin 1 hari ya. Ini dia tuh langsung dipaku di tanah atau gimana? Digali. Berapa meter? Tadi jelaskan. Maksudnya? Kalau ini kan dia tuh di bawahnya ini kan dikasih beton dulu. Nah, kalau ini digali dulu. Gali, Berapa meter? didalemin. Dasar tanah yang ada digali. Setelah digali baru pengapuran. Setelah dikapur baru boleh kebaikan. Jadi nggak langsung dikasih air gitu. Enggak. Kalau ini kan dia tuh dasarnya ini kan beton baru dikasih air. Ini dikasih air, mungkin ikan boleh langsung tebar. Kalau ini manajemennya beda, dia akan digali, airnya ada, pengapuran, setelah pengapuran baru tebar tinggi. Bedanya kolam tanah, tapi dia akan lebih memakan waktu, mungkin sekitar pemanenan yang sulit. Waktunya sama nggak dengan yang Sama. kolam? Sama. Kalau ini memang boleh dibilang 2 bulan karena udah. Tanya-tanya lupa nanya namanya. Namanya siapa Pak? Yeyen. Yeyen. Oh, jadi nama kolamnya juga Yeyen. Yeyen, Iya. tapi Yeyen catfish. umur apa?
Umurnya berapa Pak? Umurku kurang lebih 38 tahun. 38. Mulai bikin kolam ini dari umur berapa? Kalau dari umur lupa kau dari tahun 2015 aku mulai bikin kolam. Alasannya atau latar belakang bikin kolam ini kenapa Pak? Ya pengen pengembangan untuk budidaya ikan. Pengembangan budidaya ikan di ikan lele di Palangkaraya karena permintaan pasar yang sangat tinggi. Oh jadi karena permintaan. Ya, permintaan pasar. Pernah merekrut pegawai gak? Maksudnya punya pegawai? Enggak, mandiri. Mandiri. Kendala-kendala pemasaran sejauh ini kendalanya mungkin mencari pembeli-pembeli yang lebih tinggi harga itu paling. Kalau misalnya nih, ini kan lele kan? Ya, Nah kalau misalnya lelenya mati itu penyebabnya karena apa? keseringan lele cuaca yang sangat- Pergantian cuaca. Iya. Cuaca yang bagus Pak. Kayak pancaroba gitu. Iya, kalau yang bagus cuacanya yang bagus banget ya untuk budidaya ikan, semua ikan musim panas. Musim panas. Iya, di panas itu lebih bagus. Kalau pada hujan suhu akan berganti-ganti. Itu mempengaruhi kualitas ikan. Daya tahan tubuhnya Daya tahan tubuhnya ya. berpengaruh. Hujan panas. Tapi kalau di musim panas ikan tambah sehat. Berpengaruh nggak dengan ukuran ikan? Maksudnya kayak misalnya ukuran ikannya kan kalau di musim hujan kayak lebih ringan. Enggak. Kalau ukuran enggak. Untuk kan ini menggunakan pipa ya. Ya. Ini airnya ini dari mana? Sumur bor. Sumur bor. Kita tanah langsung, air tanah, bukan air kolam atau air pipe. Memang air dasar. Air Dan dasar. Tanah. Ya, tanah. Sumur bor. Untuk mengulasnya ini pakai apa? Kita sistem buka tutup pipa karena ada jaringan pipa. Kita sudah desain. Jadi kalau kita pengen kuras kita tinggal buka tuh pipa. Untuk kolam beton air akan keluar luber. Ada pipa keluarnya di sana. Buangnya di Langsung ke parit. langsung ke parit. Nah, Tapi kalau kolam tanah harus manual. manual menggunakan mesin sedot. Oh mesin sedot. Air akan disedot, dikeluarkan. Oh, melalui Pemanas. pompa. Mesin pompa. Oh, jadi waktu untuk mengulas ini 1 hari ya? Iya, memerlukan tenaga yang sangat banyak dan waktu yang banyak. Pernah nggak kolamnya berlumut Pak? Berlumut kalau misalkan berlumut Enggak. Kalau karena dia manajemen airnya tadi kita akan ganti airnya. Kalau dibiarkan mungkin selama 3 bulan ya akan pekat banget dan bau. itu akan mempengaruhi ikannya. Ya, berpengaruh. Kalau berlumut Dampaknya apa ya? dampaknya gimana ya? Ikan memang rawan kena penyakit kalau nggak diganti airnya. Untuk penebalan bibitnya ini biasanya kapan? Penebaran bibit sih tidak masalah sebenarnya, baik pagi, siang maupun sore tidak masalah. Yang penting kesiapan air yang untuk penebaran ikan itu sudah benar-benar matang. Pematangan air dulu. Pematangan air itu caranya air sumur bor kita angkat, kita ambil. Setelah kita ambil mungkin kita diamkan selama 3 hari, dimatangkan, diendapkan artinya. Karena Biarkan begitu saja. Iya, dibiarkan begitu saja. Kalau panennya kayak misalnya pagi, siang, sore, tidak masalah. Kalau pemanenan itu prinsipnya kalau pagi, siang, sore, malam itu yang dikondisikan ikan harus puasa. Kalau mau panen ikan harus puasa, mungkin kurang lebih 1 atau 2 hari puasa. Biar ikan itu tidak muntah dan tidak stres. Karena kalau ikan muntah stres, nanti ikan setelah dipanen banyak yang mati. Dan orang tidak mau beli yang mati. Gitu, kalau udah bau. Puasa itu maksudnya tidak Tidak dikasih makan sama sekali.
Oh, Karena yang ditimbang bobot daging. oh iya iya. Ya, Kan kalau dikasih makan langsung, dia ikan pada muntah dan itu banyak kotoran. ya banyak kotoran. Iya, habis makan loh. Itu nah. Dan juga mengurangi bobot ikan malahan. Karena ikan stres dia akan mengeluarkan semuanya. Baik apapun dia stres kan, dia malah mengurangi bobot ikan, bobot daging malah. Tapi kalau dia puasa, dia akan nyaman ditimbang juga lebih dagingnya banget gitu loh. Itu kadang-kadang mereka salah, jadi ketika mau panen malah di push pakan, tujuannya biar berat, Iya. padahal salah. Salah padahal. Oh, jadi itu salah satu tekniknya ya. Teknik itu salah bang. Karena ini pertanyaannya sudah habis dari materi dan dari teman-teman juga. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Baik. sudah memberikan informasi kepada kami untuk tugas prakarya. Terima kasih juga sudah dikunjungi ke sini. Iya. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ada lagi keperluan silahkan datang dan kita buka pintu lebar-lebar. Kanibal. Itu kenapa tuh? Kenapa? Itu ikan jalan, Pak Dek. Pak Dek. Nih. Dapat kayaknya nih lele besar. Iya, lompat Pak ikan ini loh, ikan besar loh. Oh, ini ya. Iya, itu ikan besar loh tuh. Dapat Pak Dek? Nih. Oh, apa? Waduh, besarnya. Iya. Kopinya lepas, maksudnya lepas lu nggak bisa.